Oke, halo. Kita balik lagi di sini. Sorry, tadi kayaknya agak nggak bagus ya. So, kita balik lagi. Kita mau lanjut lagi. So, kalau misalkan Anda sudah bisa dengar suara saya, dan kalau misalkan Anda lihat gambarnya bagus, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Gambarnya bagus apa enggak dan suaranya bagus apa enggak. Coba, dengar suara saya bagus nggak? Bisa dengar suara saya? Putus-putus nggak? Ini lebih jelas? Oke, sip. So, kita lanjut ya. Aduh, sorry. Saya malah bagus pakai Indosat, ini pakai wifi rumah tadi nggak bagus. Oke, sip. Kita ulang lagi dari awal ya. So, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjut, yang harus Anda lakukan adalah share link ini dan tag 7 teman Anda di komen. Tag 7 teman Anda di komen. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan informasi yang bagus gitu loh. Supaya mereka mendapatkan informasi yang bagus untuk kita. Oke, kalau suara saya kecil, mungkin saya udah teriak-teriak ini, mungkin Anda perlu membesarkan volume Anda. Oke, kita live-nya begini aja nih. Sip, mari kita mulai. Tadi sinyalnya jelek. Oke, thank you. Tag 7 teman Anda, dan ingat share ininya, apa namanya? Share linknya. Oke? So, mari kita mulai lagi dari awal. Saya akan bilang sekali lagi, di dalam live ini kita akan sama-sama belajar. Jadi ketika Anda sudah mau belajar, yang perlu Anda lakukan adalah satu, tutup semua chat Anda. Tutup semua chat Anda, tutup semua browser Anda, chatting, sosial media dan segala macam, dan ambil buku, lalu sediakan pulpen Anda. Habis itu Anda tulis di sana. Dapat sesuatu, Anda tulis. Dapat sesuatu, Anda tulis. Dapat sesuatu, Anda tulis. Itu yang perlu Anda lakukan. Jangan cuma pengen tahu doang. Jangan cuma kepo doang. Gitu loh. Karena kalau misalkan Anda cuma kepo doang, nih Coach Reza ngomong apa lagi nih? Dia ngebahas apa ya? Masalah kekayaan ya. Kayak apa sih teorinya lagi? Yang mana lagi sih yang anti mainstream dan segala macam? Anda nggak akan dapat apa-apa. Dan hidup Anda nggak akan berubah. Anda akan jadi penonton gitu loh. Saya akan kasih tahu, kalau misalkan Anda cuma jadi penonton, hidup Anda nggak akan kemana-mana. So, Anda perlu mencatat. Dan Anda perlu melakukan sesuatu untuk perubahan hidup Anda. Oke? So, sekarang saya akan beritahu kepada Anda, mengapa Anda belum punya income 9 digit. Mau nggak punya income 9 digit? Tulis di komen. Mau nggak Anda punya income 9 digit? Mau 100 jutaan, 200 jutaan, 300 jutaan, 400 jutaan, 500 jutaan. Mau nggak Anda punya income 9 digit gitu ya? Dan ketika Anda mau punya income 9 digit, pertanyaannya mengapa belum sampai ke sana gitu? Dan mengapa di rumah banyak masalah? Apa saja di rumah banyak masalahnya? Contoh, hutang belum terbayar, cicilan nggak lunas-lunas, mobil masih kredit, rumah belum punya, masih ngontrak, handphone masih pakai yang biasa, tas masih pakai yang biasa, sepatu masih pakai yang biasa, mobil masih pakai yang biasa, masih naik angkutan umum, dan segala macam itu. Belum bisa ngajakin umroh keluarga, belum bisa naik haji, belum bisa pergi ke tempat yang Anda inginkan, belum bisa jalan-jalan ke luar negeri ke tempat yang Anda inginkan. Kenapa itu belum terjadi? Pertanyaan saya, sadarkah Anda masalahnya di mana? Itu pertanyaan saya. Dan tahukah Anda masalahnya di mana gitu? Sadar nggak masalahnya di mana? Masalahnya itu di diri Anda gitu. Fraud itu kekacauan. Kekacauan itu ada di diri Anda sendiri gitu. Kenapa Anda belum mendapatkan impian Anda? Ya karena Anda masih kacau. Kenapa Anda kacau gitu? Karena Anda percaya dan terjebak dalam mitos-mitos tentang kesuksesan dan kehidupan gitu. Kesuksesan, kekayaan Anda terjebak di sana. Anda percaya akan hal itu. Kenapa Anda percaya? Karena banyak orang mengatakan hal itu gitu. Ketika banyak orang mengatakan hal itu, bukan berarti hal itu benar. Itu hanya sebuah konsep aja gitu. Anggap ya? Itu hanyalah sebuah konsep yang belum tentu benar. Anggap ya? Kekacauannya di Anda gitu. Makanya utang belum lunas, ya karena Anda belum punya income-nya. Kenapa perceraian banyak terjadi di pengadilan agama? Nomor 1 apa nomor 2 terbesar gitu. Masalahnya adalah uang. Kalau nggak nomor 1, nomor 2. Masalahnya adalah uang. Kenapa? Masih nggak ada duitnya. Anggap ya? Gak
punya, terus mau gimana? Nah, so jadi kalau misalkan Anda sudah punya duitnya, ya aman gitu loh. Kekacauannya di Anda. Kenapa kekacauannya di Anda? Karena Anda dimasukin sama informasi-informasi dan Anda terus memasukkan informasi-informasi itu secara sengaja karena Anda memilih untuk memasukkan informasi itu. Karena Anda secara sengaja, saya ulangi sekali lagi, Anda secara sengaja memasukkan informasi itu, mitos-mitos itu, dan Anda memasukkan diri Anda ke dalam jebakan Batman. Wahai Batman, jebaklah aku akan masuk ke sana gitu. Nangkap ya? Karena Anda masuk ke dalam jebakan Batman gitu. Kalau Anda masuk ke dalam jebakan Batman, ya sudah, keluar. Anda mau hidup Anda bagus, ya keluar gitu. Nah, Anda terjebak, hidup Anda kacau. Anda mau hidup Anda berubah, ya keluar dari kekacauan. Jangan bergaul sama orang yang membawa kekacauan ke dalam hidup Anda gitu loh. Jangan membawa kekacauan di sana gitu. Anda akan dapatkan 3 hal. Nanti di belakang saya kasih tahu 3 hal ya. Oke? Saya mau ngasih materi sama Anda nih, saya punya catatan nih. Jurnal. Semua saya catat. Supaya apa? Supaya nggak ada yang miss. So Anda mesti catat gitu. Oke? Sekarang saya mau tanya nih. Pernahkah Anda mendengar sesuatu? Pernahkah Anda mendengar sesuatu yang kayaknya bagus? Sebuah cara, sebuah tools, sebuah strategi, sebuah bisnis, sebuah seminar atau apapun itu. Anda dengerin itu, Anda cobain itu, Anda lakukan itu, tapi ternyata di Anda nggak bagus dan di Anda nggak berhasil. Pernah nggak? Coba tulis di komen. Pernah nggak? Tulis di komen, pernah nggak? Pernahkah Anda melakukan itu gitu? Dulu saya pernah terjebak dalam jebakan Batman. Jebakan Batman pertama adalah, nih, saya harus kasih tahu nih, jebakan Batman. Jebakan Batman pertama adalah orang berpikir bahwa saya nih, kita harus punya sertifikat, harus punya ilmu, harus punya kemampuan yang bisa diakui, baru uang datang. Enggak, kita harus punya sertifikasi, harus punya ilmu, harus diakui oleh sebuah lembaga, sebuah instansi, sebuah organisasi, baru uang bisa datang. Jadi gini loh, saya pernah berada di dalam sebuah kekacauan, nyari income setengah mati, jangankan income 9 digit, nyari income 7 digit aja setengah mati loh. Nyari income jutaan itu setengah mati gitu loh. 3 juta terus setengah mati, 5 juta setengah mati. Sampai saya kena jebakan Batman. Waktu itu saya cerita lagi, saya dalamin dunia training, dalamin dunia hipnoterapi itu dari tahun 2012 saya resign, 2010, 2012, 2013 saya ke Perancis. Jadi dalam jangka waktu 2010 sampai dengan 2010, 2011, 2012, saya ngerasa gue ini trainer apa gitu ya. Saya ini trainer apa ya, kok nggak punya kelebihan, nggak punya brand, nggak punya positioning, nggak punya diferensiasi. Saya sama dengan trainer lain, mainnya pada saat itu mainnya masih hipnoterapi gitu loh. Nah, pada saat saya masih bermain hipnoterapi, saya merasa bahwa saya harus punya sesuatu yang orang lain nggak punya supaya saya bisa dapat income yang lebih besar. Dan akhirnya saya memutuskan saya ke Perancis. Dan ketika saya memutuskan saya ke Perancis, saya dapatkan sesuatu itu, income memang naik, tapi nggak stabil. Saat waktu itu income saya sudah menyentuh ke 8 digit, puluhan juta mungkin, tapi belum besar ya, baru sekitar 30-40 juta per bulan setelah saya pulang dari Perancis gitu loh. Dan itu saya dapetin pun dengan susah payah gitu loh. Saat itu saya masih berjuang, saat itu saya masih sangat berjuang. Dan yang terjadi adalah saya merasa bahwa saya harus punya sesuatu. Ya, saya punya sertifikasi dari Perancis, saya punya lisensi dari Perancis, dan saya punya uangnya. Dan saya punya uangnya, dan saya dapatkan uangnya, tapi nggak signifikan. Kenapa? Karena saya
berada dalam jebakan Batman. Suara saya kecil ya? Ini suara saya udah gede loh. Tes. Gede, kalau gede bagus nggak suaranya? Coba sekarang bagus nggak suaranya? Ini volume saya sudah paling besar ini. Suara saya bagus nggak? Coba digedein. Mikrofonnya tertutup. Sudah bagus kok suaranya. Sip. Oke, sebentar. Saya pakai ini aja deh. Hah. Oke. Sip. Saya ada di sini. Udah bagus belum suaranya? Harus pakai headset. Suaranya udah bagus loh. Sudah ya? Oke. Sip. Saya pakai headset aja ya. Biar suaranya bagus. Oke. Sip. Sebentar. Sip. Oke. Lebih bagus soalnya. Nah, lanjut ya. Sampai mana tadi saya cerita? Saya punya income-nya, tapi saya nggak income-nya nggak terlalu besar gitu loh. Oke, income-nya nggak terlalu besar. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya tetap tidak dapatkan uangnya gitu loh. Saya merasa bahwa saya tidak punya keahlian pada saat itu. Saya merasa saya tidak punya sesuatu hal yang berbeda pada saat itu. Makanya saya ke Perancis. Dan ketika saya ke Perancis, saya pulang pun saya tidak punya sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena saya kena jebakan Batman. Jebakan Batman apa? Saya ulangi lagi. Jebakan Batman adalah saya merasa bahwa saya harus punya sertifikasi, harus punya lembaga yang mengakui saya, which is dari Perancis, baru saya dapat uangnya gitu loh. Nah ternyata nggak begitu gitu loh. Kenapa? Ini perlu Anda tahu nih ya. Karena orang nggak peduli seberapa hebat Anda. Ini jebakan Batman ya. Orang tidak peduli seberapa hebat Anda. Orang tidak peduli seberapa ahli Anda. Orang tidak peduli apa sertifikasi Anda. Orang tidak peduli kerja keras Anda. Orang nggak peduli akan hal itu. Yang orang pedulikan adalah, lu bisa bantu gua apa? Itu dia. Nah, lu bisa bantu gua apa dengan keahlian lu? Itu yang perlu Anda tanamkan gitu loh ke dalam diri Anda gitu. Dan ketika Anda bekerja keras, uang nggak datang. Ketika saya mengasah keahlian saya sebagai trainer, saya ikut training public speaking, saya ikut ini, uang nggak datang. Ketika saya meningkatkan kompetensi saya, uang nggak datang. Ketika saya belajar lagi, uang nggak datang gitu. Selama ini orang berpikir bahwa semakin banyak saya belajar, semakin banyak uang datang, benar nggak? Semakin banyak saya belajar, uang akan semakin datang. Semakin banyak saya mengasah kemampuan saya, uang akan semakin datang. Anda pernah mikir gitu nggak? Saya kurang belajar apa ya, makanya uang belum datang. Saya kurang kerja keras kayak apa ya, makanya uang belum datang. Saya belum prospek siapa ya, makanya uang belum datang. Saya belum mengetahui produk apa ya, makanya uang belum datang. Betul nggak? Saya rasa bukan itu. Bukan itu. Anda berada dalam kekacauan. Kekacauan jebakan Batman. Jelas ya? Anda berada dalam kekacauan jebakan Batman. Nah, jebakan Batman-nya apa? Jebakan Batman-nya adalah satu, itu yang tadi gitu loh. Dan yang kedua, jebakan Batman adalah uang Anda tidak berbanding lurus dengan kerja keras Anda. Kenapa? Selama ini orang berpikir semakin saya kerja keras, uang akan semakin datang. Semakin saya bekerja lembur,
uang akan semakin datang. Semakin saya banyak presentasi, uang akan semakin datang. Semakin saya banyak ketemu orang, semakin saya banyak menawarkan bisnis saya kepada orang lain, menawarkan produk saya kepada orang lain, saya merasa uang akan datang gitu loh. Jawabannya nggak gitu. Terus, nggak gitu. Uang tidak berbanding lurus dengan kerja keras Anda gitu. Itu jebakan Batman yang pertama. Terus yang benar apa? Nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu semua jebakan Batman dulu. Yang kedua adalah kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nah itu dia. Sering dengar nggak kata-kata itu? Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pernah dengar nggak? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sekarang saya tanya dah, siapa yang Anda sudah berusaha bertahun-tahun dan hasilnya nggak ada gitu? Jawab coba. Siapa yang sudah berusaha bertahun-tahun, ikutin sistem bertahun-tahun, orang lain kok bisa, kok Anda nggak bisa gitu loh. Nah, amin. Anda sudah kerja keras nggak berhasil gitu loh. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Enggak. Anda kerja keras nggak berhasil kok. Kalau Anda sudah berhasil, Anda nggak akan ada di sini gitu loh. Kalau Anda berhasil, Anda nggak akan muncul di tempat ini, Anda akan berada di tempat yang lain. Kalau kerja keras itu berhasil, Anda sudah punya income 9 digit. Kalau Anda nanya saya kerja keras nggak untuk memiliki income 9 digit? Jawabannya enggak. Gimana caranya? Nanti saya kasih tahu, sabar. Itu jebakan Batman ya. Terus ya? Terus udah gitu, jebakan Batman berikutnya, saya nggak hafal angka berapa nih. Anda nyatet nggak nih? Jebakan Batman berikutnya adalah tunda kesenangan Anda. Tunda kesenangan Anda, lakukan hal yang tidak Anda sukai. Nanti, ketika Anda sudah punya uangnya, Anda akan mendapatkan dan Anda akan bisa melakukan apapun yang Anda sukai. Pernah dengar nggak? Itu jebakan Batman tuh. Tunda kesenangan. Nanti nabung dulu, mikirin masa depan. Jangan liburan dulu nanti. Sabtu Minggu Pak, jangan pakai untuk keluarga. Ntar kalau udah sukses, every day is holiday. Nanti jangan beli-beli barang dulu, investasi dulu. Jangan nikmatin dulu, jangan nonton dulu, jangan liburan dulu, jangan makan enak dulu. Prihatin dulu kalau udah sukses, baru nikmatin. Sering denger nggak? Itu jebakan Batman tuh. Masa depan belum terjadi kok. Mikirin masa depan. Iya kalau ada. Saya kasih tahu ya, masa depan tuh nggak ada. Jelas? Tidak ada yang namanya masa depan. Tidak ada yang namanya masa lalu. Yang ada selalu sekarang. Besok tuh nggak ada. Tipu itu. Anda jangan mau ditipu gitu loh. Kok senang banget ditipu sih? Ditipu, lakukan hal yang tidak Anda suka dulu. Ya, berjuang sekarang. Pahit sekarang. Presentasi sekarang. Pulang malam sekarang. Sabtu Minggu dipakai buat kerja. Buat bisnis. Buat training. Buat ini. Buat itu. Nanti sisanya waktu buat sama keluarga. Iya kalau masih ada keluarganya loh. Kalau kagak. Jelas ya? Berikutnya nih. Jebakan Batman berikutnya adalah kalau ingin hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Itu jebakan Batman. Dan keluarlah dari zona nyaman Anda. Ini jebakan Batman. Lu keluar dari zona nyaman. Saya kasih tahu ya. Kalau ada leader Anda yang nyuruh Anda keluar dari zona nyaman, suruh leader Anda keluar dari zona nyaman, coba. Mau nggak dia? Nggak mau lah. Udah enak kok. Udah jadi leader, udah nyaman. Terus suruh keluar dari zona nyaman. Mau nggak dia? Nggak mau. Kok nyuruh orang suruh keluar dari zona nyaman? Enak aja. Mana sih? Jangan mau keluar dari zona nyaman. Terus gimana, Coach? Perluas zona nyaman Anda. Nanti jawabannya. Saya kasih dulu. Jelas ya? Terus penipuan ya. Jebakan Batman selanjutnya adalah lakukan apa yang dilakukan sama orang sukses. Ikuti jejak langkah orang sukses. Itu jebakan Batman tuh. Ikuti jejak langkah orang sukses. Jebakan Batman,
Kenapa? Berapa banyak di antara Anda, saya tanya, berapa banyak di antara Anda yang sudah melakukan apa yang orang sukses lakukan, tapi Anda belum kemana-mana? Mengapa orang itu berhasil, di Anda enggak? Udah sakit-sakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bagus nih. Jangan! Ngapain? Sakit-sakit dahulu, aduh Pak, capek, sakit-sakit dahulu. Saya dulu begitu, Pak. Saya dulu begitu. Nah, kalau Anda mau punya income 9 digit, ayo, sini. Saya kasih tahu caranya. Apapun bisnis Anda, mau asuransi, mau multi level, mau tabungan, mau kecantikan, mau pengobatan, mau kesehatan, mau pelangsingan, apapun bisnis Anda, sini. Saya kasih tahu caranya. Jelas ya? Anda tahu kan ada grup Money Map ya? Anda tahu ada grup Money Map? Nah, di grup Money Map itu, mungkin beberapa di antara Anda sudah ikut, dan beberapa di antara juga belum. Kalau Anda baru ketemu saya, dan baru temenan sama saya, mungkin Anda belum tahu grup Money Map. Nah, grup Money Map adalah sebuah cara bagaimana caranya Anda meningkatkan income Anda 50% setiap bulan. Jadi dalam grup itu kita baru mulai sekitar 14 hari atau 16 hari yang lalu. Nah, kita masih baru, kurang lebih sekitar ada 860-an orang, 62 kalau nggak salah, 860 orang. Dan kemarin saya bikin vote sebelum saya post, nanti saya post, Anda bisa baca nggak? Data nggak? Bisa baca nggak? Burem ya? Kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan nih, burem. Nggak kelihatan ya? Nanti abis ini saya post. Jadi di grup Money Map itu yang baru 14 hari, dari 100% orang yang ngevote, 100% orang yang ngevote itu cuma 402 orang. Dari 400 orang yang income-nya sudah naik, padahal kita baru mulai 14 hari ya, saya kasih tahu nih. Income-nya sudah naik, dalam waktu 14 hari, income naik dibandingkan dengan bulan Februari, bulan Maret kemarin, yang sudah naik 65%. Dari 400 orang yang ngevote, yang income-nya naik 65%. Jelas ya? Jadi sekitar ada 250-an orang. 250 orang yang income-nya sudah naik. Dan ketika income sudah naik, saya bikin voting lagi, saya analisa lagi, berapa income-nya? 0 sampai 10%, 10 sampai 25, 25 ke atas, 25 sampai 50, dan 50 sampai 100%. Dan ternyata dari 65%, which is sekitar 250 orang, yang income-nya sudah naik, ternyata dari 250 orang itu, seperempatnya, hampir 30%-nya, income-nya naik di atas 50%. Maka maksudnya, income-nya naik di atas 50%. Sekitar 30% dari 200, artinya 80 orang naik di atas 50%. Bahkan ada yang sampai 100% income-nya naik dari bulan Februari ke bulan Maret. Padahal kita baru mulai 14 hari. Anda bisa bayangin nggak? Itu angkanya sebesar apa gitu. Itu gede banget. Ada yang sudah ikut 2 tahun, ikut sistem, stres, keluar duit, income-nya nggak kemana-mana. Yang ada tutup poin tiap bulan. Ikut Money Map, income-nya naik gitu. Omsetnya naik 50% dibandingkan dengan bulan Februari. Omsetnya naik 100% dibandingkan dengan bulan Februari. Bulan Maret kemarin. Jelas ya? Artinya apa? Kalau Anda ikut materi saya, lakukan dan buktikan gitu loh. Fakta yang berbicara, bukti yang berbicara, social proof yang berbukti bahwa orang-orang melakukan dan orang-orang naik income-nya 0 sampai 50%. Bahkan banyak yang lebih dari 50%. 30% orang income-nya di atas 50% naik dari bulan lalu. Anda mau kayak gitu? Itu Money Map. Kita nggak ngomong Money Map. Kalau Anda belum masuk Money Map, masuklah. Ya, naik income 50% setiap bulan. Oke? Sekarang saya bahas kejebakan Batman. Setelah Anda tahu jebakan Batman, jelas ya? Setelah Anda tahu jebakan Batman Anda, pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan? Ayo jawab. Setelah Anda tahu jebakan Batman Anda, apa yang akan Anda lakukan? Mau keluar nggak dari jebakan Batman? Mau keluar nggak dari jebakan Batman? Coba tulis di komen. Tuh, Anda lihat nih komen-komenin yang ikut Money Map. Lihat ya. Setelah Anda tahu jebakan Batman-nya, Anda mau keluar nggak dari jebakan Batman-nya?
Kalau Anda mau keluar dari jebakan Batman-nya, kita lanjut trainingnya. Kalau enggak, silahkan Anda keluar. Oke? Jebakan Batman. Bagaimana cara Anda keluar dari jebakan Batman? So, jebakan Batman itu adalah, saya bilang, the lies. The lies itu apa sih? Sebuah kebohongan-kebohongan. Ya. Sebuah kebohongan apa? Kebohongan yang ada di kepala Anda. Kenapa Anda belum kaya? Karena di kepala Anda dipenuhi sama kebohongan-kebohongan. Jelas nggak? Kepala Anda dipenuhi sama mitos. Kepala Anda dipenuhi sama bullshit. Kepala Anda dipenuhi sama jebakan Batman. Bahwa kalau mau sukses, harus kerja keras. Kalau mau uangnya banyak, harus lakukan ini. Kalau mau begini, kalau mau sukses, mesti kerja sampai malam. Kalau mau sukses, mesti menunda kesenangan. Kalau mau sukses, mesti lakukan sistem ini. Ikutin aja cara gua. Ikutin aja cara orang sukses. Udah terbukti. Mana buktinya nggak berhasil gitu loh. Jelas gak? Jangan ngikutin Coach Reza, aneh itu materinya. Dunia dongeng, nggak kerja mana bisa sukses. Sering gitu. Dilarang ikut saya. Jangan ikut Coach Reza, nanti lu nggak kerja. Hei, tim lu jangan ikut Coach Reza ya. Nanti kalau tim lu ikut Coach Reza, bisa-bisa dia tersadar dan dia mencari uang yang lain. Gitu. Nah, kan Anda berada dalam sebuah kebohongan bahwa tutup poin, jaga sistem, mesti terlihat kaya, kredit mobil kredit aja, piara singa, biar larinya lebih kenceng, bakar kapal, biar nggak ada pilihan lain selain sukses. Bullshit semua itu gitu loh. Quitters never win, winners never quit. Sering dengar begitu nggak? Itu kebohongan. Terus apalagi dia bilang? Kalau mau sukses bakar kapal. Ngapain bakar kapal? Lihat Napoleon Bonaparte bakar kapal karena nggak punya pilihan selain perang. Ih, dia menang. Kenapa menang? Karena dia prajurit, biasa perang. Lah kalau Anda kagak biasa jualan, kagak bisa berbisnis, bakar kapal berbisnis, ya monyong. Gimana sih? Gimana sih? Anggap nggak? Masuk akal nggak sampai sini? Karena Anda rela dibohongin. Karena Anda memilih untuk bekerja keras. Karena Anda memilih untuk berjuang gitu. Dan karena Anda memilih untuk melakukan hal yang tidak Anda suka untuk sukses. Karena Anda tidak mau keluar dari jebakan Batman. Karena Anda suka dibohongin. Karena Anda suka berada dalam ilusi bahwa ini akan berakhir. Hujan ini akan berakhir. Tidak akan ada pelangi kalau nggak ada hujan. Anda tuh senang dibohongin gitu loh. Sadar gak sih? Anda dibohongin ketika Anda gagal dan ketika Anda lakukan sesuatu dan itu nggak berhasil, Anda lakukan sistem Anda lakukan sistem perusahaan Anda sudah datang motivasi, Anda sudah ikutin trainingnya, dan Anda nggak berhasil, dan Anda down. Jelas ya? Dan Anda down, dan Anda cerita sama leader Anda cerita sama upline Anda, dan Anda dibohongin lagi. Dibohongin apa? Dibohonginnya begini nih, sering dengar. Kamu lagi menulis cerita sukses kamu. Nanti cerita ini yang akan kamu ceritakan di hadapan orang lain ketika kamu sudah sukses. Sering dengar kan? Dulu gue digituin mulu, tahu nggak? Halo, nangkep nggak? Dulu
saya digituin setiap kali saya down, disemangatin lagi. Ini cuma sementara, ini cuma sementara. Nanti kamu sukses. Ya Allah, kagak sukses-sukses gua. Kenapa? Karena nggak gitu caranya. Hey, sadar, hey, wake up. Sadar. Anda nggak tahu sih ya, berapa banyak orang money map, berapa banyak peserta money map yang japri saya, say thank you mereka, mau baik di grup maupun japri, yang mereka sudah jalankan sistem perusahaan mereka 1 tahun, 2 tahun, sistem organisasi mereka 1 tahun, 2 tahun, nggak ada hasilnya, tutup poin. Kasih tahu sama leadernya cuma suruh tutup poin. Akhir tahun, leadernya cuma bilang, jagain persistensi, yang asuransi. Suruh tutup poin tiap akhir bulan. Nggak nyelesain masalah. Sadar, leader, itu nggak nyelesain masalah, tau nggak? Tutup poin, nggak nyelesain masalah. Bayarin persistensi, nggak nyelesain masalah. Sadar, jangan mentingin diri sendiri gitu loh. Sebagai seorang leader, mentingin diri sendiri, downline suruh tutup poin. Aduh, malu lo ngajang. Leader tuh bukan pangkat, leader bukan gelar. Sampai sini gelarnya, sampai jatuh nih gue saking semangatnya. Gemes gue kalau gitu loh. Nangkap ya? Jangan mau dibohongin, hey. Berapa banyak orang yang begitu ngikutin pola kerjanya money map, dia ngikutin money map, ngikutin pola kerjanya, yang dia lakukan, yang mereka lakukan adalah income naik 50%, omset naik 50%, grup tiba-tiba berkembang, pakai cara dari money map. Mereka baru 14 hari, Anda bisa bayangin nggak? 14 hari mengalahkan sistem yang mereka jalankan selama 2 tahun. Can you imagine that? Dari 100% orang yang vote, 65% income-nya naik. Artinya teknik money map berguna kepada 65% orang. Kalau Anda pernah ikut training, pasti Anda tahu hukum Pareto. Kenapa? Hukum Pareto 80-20. Dari 100% orang akan 20 yang closing. 20% artinya yang berhasil. Di money map 65% yang berhasil. So, saya bilang dari awal, hukum Pareto tidak berlaku. Saya nggak pernah bilang itu. Saya sering sekali ngobrol di organisasi. Saya kasih tahu, hukum Pareto nggak berlaku 80-20. Kenapa 80-20 terjadi? Karena Anda mengizinkan itu terjadi. Sampai sini jelas? Kenapa persentase 10 yang closing 2? Karena Anda mengizinkan itu terjadi. Kenapa Anda rekrut 10 yang jalan 1? Karena Anda mengizinkan itu untuk terjadi. Sadar nggak? Kekacauannya di Anda gitu loh. Jelas ya? Tapi bukan. Keluar dari kebohongan itu. Hai, keluar! Jadi apa yang benar, Coach? Kalau Coach Reza bilang itu kebohongan, kalau Coach Reza bilang itu semua mitos, berarti ada faktanya. Kalau Coach Reza bilang itu kebohongan, berarti ada kebenarannya. Kalau Coach Reza bilang itu jebakan, berarti ada jalan keluarnya. Terus ya? Saya kasih tahu sama Anda ya, kita di sini tidak mencari kebenaran. Saya tegaskan lagi, kita tidak mencari kebenaran. Kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. No, karena kebenaran itu nggak ada. Kebenaran itu tergantung dari mana Anda melihatnya. Ini saya minum pakai tangan kanan, cuma kebalik dia pakai tangan kiri. Jelas ya? Kebalik kanan dan kiri. Sampai sini jelas? Oke ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah 1. Catat kata-kata ini, kata-kata bagus sekali. Catat ya. Kata-katanya dalam bahasa Inggris. Find the truth. Because the truth will make you free. Saya ulangi. Find the truth. Because the truth will make you free. Catat sekali lagi. Find the truth. Because the truth will make you free. Maksudnya apa? Carilah sebuah kebenaran. Karena kebenaran akan membuat diri Anda bebas. Akan membuat Anda keluar dari jebakan Batman. Akan membuat Anda keluar dari situasi kondisi Anda sekarang. Keluar dari kekacauan Anda. Dari hutang Anda. Dari income Anda yang kecil. Dari kesusahan Anda mencapai target. Dari hutang yang tidak kunjung lunas. Dari rumah yang belum ada. Dari kredit mobil Anda. Dan kredit panci Anda. Atau kredit apapun Anda. Jelas ya? Kebenarannya apa gitu loh.
Anda sadari bahwa sebuah kebenaran, kebenarannya adalah semua yang Anda lakukan sekarang itu nggak ngefek, itu kebenaran. Anggap nggak? Sistem yang Anda jalanin bertahun-tahun nggak berhasil, itu faktanya. Kerja keras Anda bertahun-tahun nggak berhasil, itu faktanya. Faktanya adalah Anda sudah kerja keras, closing masih susah. Faktanya adalah Anda sudah ngikutin sistem, tapi bisnis Anda masih berantakan. Faktanya adalah Anda sudah pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel, potong pajak. Faktanya adalah cara orang lain gak berguna di Anda. Itu faktanya. Faktanya Anda punya utang, suka tutup poin, grup gak jalan, income masih kembang kempis, kreditan belum lunas. Jelas ya? Itu fakta. Dan Anda gak sadar itu gitu loh. Sadar gak Anda? Coba, Anda sadar gak bahwa sistem yang Anda jalanin gak berhasil? Saya bilang sistem yang Anda jalanin, bukan sistem bisnis Anda ya. Beda loh. Sistem yang Anda jalanin, bukan sistem bisnis Anda, bukan sistem organisasi Anda. Kenapa? Buktinya ada orang yang sukses. Tapi pertanyaannya, kenapa orang sukses? Di orang sukses berhasil, di Anda nggak berhasil. Itu fakta, bahwa Anda ngejalanin sistem itu nggak berhasil. Itu fakta bahwa Anda datang seminar motivasi, di dalam semangat, keluar Anda nggak semangat. Itu fakta gitu loh. Pertanyaannya adalah, Anda mau menyadari nggak? Anda mau mengakui nggak sebuah fakta itu? Anda mau mengakui nggak kalau Anda masih suka tutup poin? Anda mau mengakui nggak bahwa Anda sudah kerja keras, hasilnya nggak ada gitu? Anda mau mengakui nggak uang sudah habis banyak, ikut berbagai macam training yang disediakan oleh sistem, yang disarankan oleh sistem, yang disarankan oleh leader Anda, yang katanya bisa membuat diri Anda sukses, yang katanya bisa menaikkan income Anda, yang katanya bisa mempercepat kesuksesan Anda, yang katanya, tapi tidak ngefek di Anda. Anda mau menyadari itu nggak? Tulis coba. Tulis di komen. Anda mau sadar nggak akan hal itu? Anda mau mengakui nggak akan hal itu? Bahwa itu nggak berhasil. Hello? Anda mau mengakui nggak bahwa hutang Anda masih banyak gitu loh? Bahwa kerja keras Anda tuh belum bisa menutupi hutang Anda. Anda mau mengakui nggak? Nggak. Setelah Anda sadar, banyak orang jawab sadar, thank you, Anda sudah sadar. Setelah Anda sadar, pertanyaan saya selanjutnya adalah, Anda mau berubah nggak? Jangan sampai begini loh, Anda udah sadar, saya kasih tahu program baru, besok balik lagi. Balik lagi kemana? Balik lagi ke training yang itu tuh. Dicekokin lagi, hidup harus berjuang, sukses harus dicapai, sukses harus dikejar mati-matian. Balik lagi ke sono, katanya sadar. Sadar cuma sebentar. Allahu Akbar. Saya minum dulu dah. Aduh, gue mesti ngomong apa ya? Kalau Anda mau keluar dari semua masalah Anda, jangan masuk lagi ke jebakan Batman itu gitu loh, ngerti gak? Jujur pada diri sendiri ya. Jelas ya? Jangan mau ditipu lagi, sukses butuh proses. Tidak ada kesuksesan tanpa label harga.
Tidak ada kesuksesan harus dibayar di muka. Bohong. Gimana sih? Jujur sama diri Anda sendiri gitu loh. Sekarang pertanyaan saya adalah, tulis di komen ya. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Tulis di komen. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Spesifiknya apa? Contoh, saya pengen hutang saya lunas. Saya pengen punya mobil baru. Saya pengen pindah rumah. Saya pengen bisnis saya besar. Saya pengen income sekian ratus juta. Tulis income Anda. Tulis income Anda. Tulis income Anda coba. Bukan tulis income Anda, tulis hal yang spesifik yang Anda inginkan. Tulis di komen, Anda pengen apa? Jelas ya? Dan dengan semua kekacauan Anda, dengan hutang yang tak kunjung lunas, impian yang tak kunjung tercapai, rumah yang belum punya, mobil yang belum punya, income masih pas-pasan, masih nyaris setengah mati. Pertanyaan saya adalah, siapa saja di keluarga Anda yang kena imbasnya dari kekacauan diri Anda? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Karena diri Anda kacau, pikiran Anda kacau, siapa lagi yang kena imbasnya? Apakah anak Anda kena imbasnya? Apakah istri Anda kena imbasnya? Apakah orang tua Anda kena imbasnya? Apakah pasangan Anda kena imbasnya gara-gara kekacauan diri Anda? Gara-gara Anda nggak punya duit, Anda nyusahin orang tua. Gara-gara Anda nggak punya duit, anak Anda ke sekolah naik angkutan umum. Gara-gara Anda nggak punya duit, pasangan Anda harus bekerja. Gara-gara Anda nggak punya duit, pasangan Anda jadi naik angkutan umum. Kekacauan. Jelas ya? Kalau Anda sudah tahu, yang kemarin sudah tidak berhasil, sistem yang Anda jalanin sudah tidak berhasil, ya jangan diikutin lagi gitu loh. Bukan berarti Anda harus keluar dari bisnis Anda. Enggak, saya tidak menyarankan Anda keluar dari bisnis Anda. Tapi caranya gitu loh. Jangan ikutin cara orang. Cara udah nggak berhasil kok masih dijalanin. Gimana sih? Katanya mau berubah, caranya sama. Nggak sadar-sadar sih. Karena ilusi. Mendengar kata-kata sabar. Hujan badai ini tidak akan lama. Di depan akan ada cahaya terang. Habis hujan badai akan ada pelangi. Hidup akan indah. Kagak begitu. Jelas ya? Nggak gitu. Anda perlu sadari kebenaran, Anda perlu mengakui kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran adalah sebuah power. The truth is power. Power untuk apa? Power to break the cycle. Cycle apa? Pola kegagalan. Itu bisa hancur ketika Anda menyadari sebuah kebenaran di sana bahwa gue nggak berhasil cara begini gitu loh. Jelas ya? Itu yang terjadi dalam hidup Anda gitu loh. Oke? Cukup dengan kekacauan, sekarang kita maju ke depan. Pertanyaan saya adalah, bayangkan 3 bulan dari sekarang. 3 bulan, nggak pakai lama, 3 bulan dari sekarang. Nggak usah lama-lama deh. Bayangkan bulan depan. Sekarang tanggal 2 April. Hari ini tanggal 2 April 2019. Bayangkan bulan depan, akhir April, income Anda naik 50% dari income Anda di bulan Maret kemarin. Coba bayangkan. Kalau misalkan income Anda 5 juta di bulan Maret, di bulan April income Anda naik 50%, artinya 7,5 juta.
Coba bayangkan itu. 1 bulan dari sekarang. Setelah itu, bayangkan 2 bulan dari sekarang. Bulan Mei. Akhir Mei, 2 bulan dari sekarang, income Anda naik lagi 50% dari income Anda bulan April. April 7,5 juta. Mei, income Anda tambah 3750. Berarti kurang lebih sekitar 11 juta. Bulan Mei income Anda 11 juta. Dan bulan Juni, income Anda 15 juta. Bisa Anda bayangin? Coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan itu terjadi gitu loh. Bayangkan rasanya. Apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Share di komen. Kalau 3 bulan dari sekarang, artinya income Anda dari 5 juta ke 15 juta. Artinya naik 3 kali lipat. Dengan 50% setiap bulan. Artinya income Anda dalam waktu 3 bulan naik 3 kali lipat. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi dalam hidup Anda? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda? Anak Anda? Keluarga Anda? Orang tua Anda? Coba bayangin itu gitu. Bayangin uangnya, bayangin kondisi uang Anda, bayangin hutang yang Anda lunasin, cicilan panci yang Anda lunasin. Tulis di komen. Bayangin. Sekarang kita masuk ke dream time. Waktunya bermimpi. Bayangin gitu loh, rasain di dada Anda. Pegang jantung Anda. Ya Allah, income-nya naik 3 bulan. 3 bulan lagi income naik 3 kali lipat. Bayangin. Sudah? Share di komen gitu. Sudah? Bayangin Anda ngelunasin hutang Anda. 3 bulan lagi. Pelan-pelan. Nggak usah, saya nggak bicara muluk-muluk. Kita bisa naikkan income kita 10 kali lipat daripada sekarang. Nggak bisa. Kenapa kok nggak langsung 10 kali lipat? Kenapa 50% lebih dulu gitu? Nggak bisa lah bayangin 10 kali lipat, gimana sih? Nggak nyampe otak Anda. Disuruhnya gitu. Ya, sekarang saya suruhnya gini. Udah ikutin aja yang ini. Contohnya begini loh. Anda pergi dari tempat Anda, dan Anda dari Jakarta, terus Anda mau pergi ke sebuah daerah yang jaraknya 300 km. Dari Jakarta 300 km. Itu berarti kemana ya? Kurang lebih sekitar Cirebon. Mungkin Anda sampai ke sana. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mikirin Cirebon di perjalanan? Start with the end in the mind. Kena lagi lo jebakan Batman. Bayangkan hasil akhirnya. Emangnya lo nyetir dari Jakarta ke Cirebon, atau misalkan Anda di kota Anda, kalau nggak tahu Jakarta, Anda nggak tahu Cirebon, misalkan di kota Anda, mungkin Anda tinggal di Sulawesi, Anda tinggal di Sumatera, Anda tinggal di Kalimantan, Anda tinggal di mana, di pulau Anda. Bayangkan jarak 300 km pergi ke sebuah kota. Pertanyaan saya, apakah Anda mikirin kota itu? Start with the end in the mind. Pokoknya fokus ke sana. Anda nyetir bayangin Cirebon gitu. Ya kagak lah. Mana sih? Anda lihatnya kemana? Emang liatin Cirebon? Kagak. Anda lihatnya kemana? Lihatnya ke depan. Depan lu tuh ada apa? Ada kerikil, ada lampu merah, ada belokan, ada tanjakan, ada turunan, ada jeglugan, polisi tidur, ada lubang. Anda kan nggak mikirin di sana, Anda fokus di depan. Gimana sih? Jelas ya? Jangan mikirin hasil akhir gitu loh. Fokus aja sekarang, lo masih ngapain? Yang harus sekarang Anda lakukan adalah satu, saya ingetin sekali lagi, yang harus Anda lakukan satu, sadari, cari kebenaran, fakta bahwa Anda tidak berhasil melakukan apa yang sudah Anda jalankan selama ini. 2, keluar dari sana. Find the truth. Dan yang ketiga adalah tadi dream time. Ketika Anda dream time, Anda sudah bayangin itu, Anda rasain nggak powernya? Power apa? Anda rasain nggak perbedaannya? Yang tadinya kacau,
karena memikirkan hutang, memikirkan income, memikirkan tutup poin, memikirkan jaga persistensi, memikirkan ini itu dan segala macam. Habis itu, saya minta Anda untuk membayangkan 3 bulan ke depan, income Anda naik 3 kali lipat. Dengan kenaikan 50% setiap bulan. Anda rasain powernya? Jelas? Ketika Anda merasakan powernya, frekuensi kekayaan Anda sudah naik. Kenapa orang nggak kaya? Karena frekuensinya bukan frekuensi kekayaan. Jelas nggak? Frekuensinya frekuensi kekurangan. Apa frekuensi kekurangan? Mikirin target yang tak kunjung tercapai. Mikirin tiap bulan, mikir gimana caranya capai target. Mikirin tiap bulan gimana caranya bayar cicilan. Mikirin tiap bulan gimana caranya bayar anak uang sekolah dan segala macam. Anda merasa kekurangan gitu loh. Tapi begitu digeser, Anda membayangkan apa impian Anda merasakan impian Anda, seluruh sel tubuh Anda bergetar. Dan ketika seluruh sel tubuh Anda bergetar, Anda deg-degan. Nafas Anda memburu. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang merinding. Ketika beberapa di antara Anda yang merinding, artinya elektron di tubuh Anda sedang berjalan. Ketika elektron di tubuh Anda sedang berjalan, Anda sudah menyetel frekuensi kekayaan. Sampai sini jelas. Dan selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mempertahankan frekuensi kekayaan. Setelah frekuensi kekayaan yang dipertahankan, Anda tinggal tunggu impian Anda akan datang. Coach, kita cuma nunggu ya? Ya iyalah nunggu, emang lo ngapain? Mau ngejar impian, ngapain dikejar? Nih contoh. Anda tinggal nunggu impian Anda. Itu tutup botol ya. Ya. Saya pegang di atas. Ini ada tangan saya di bawah. Oke. Hup. Sekarang tutup botolnya bisa saya lempar ke atas. Swing. Saya lempar ke atas. Swing. Saya lempar ke atas ya. Jelas ya? Nih. Tugas Anda adalah hanya melempar impian Anda ke atas. Anda nggak perlu memikirkan teori gravitasi. Anda tidak perlu memikirkan bagaimana caranya tutup botol ini untuk jatuh gitu loh. Tugas Anda tinggal melempar dan menangkap. Jelas? Saya ulangi sekali lagi. Tugas Anda tinggal melempar dan menangkap. Anda nungguin, Anda mikirin nggak? Gimana caranya tutup bisa turun ya? Gimana caranya ya? Supaya tutupnya bisa turun. Nggak perlu dipikirin lagi. Yang perlu Anda pikirin adalah lempar dan tangkap. Saya ulangi sekali lagi. Lempar dan tangkap. Lempar dan tangkap. Jelas nggak? Lempar dan tangkap. Jangan mikirin gimana caranya impian Anda datang. Anda lempar sesuatu ke atas, lempar bola ke atas. Anda kan mikirin gimana cara ngelemparnya dan cara menangkapnya. Bukan mikirin gimana caranya tuh bola biar bisa jatuh. Gimana caranya supaya tutup botol ini biar bisa jatuh? Nggak usah dipikirin, udah ada gravitasinya. Sampai sini jelas? Apa? Ini nggak usah mikir gitu loh. Jelas ya? Ada. Oke? Udah 1 jam nih kita nih. Masih mau lanjut nggak? Masih mau lanjut nggak? Masih mau lanjut nggak? Sekarang saya tanya nih. Saya anggap ya, Anda belum punya income 9 digit. Saya 9 digitnya nggak usah bicara 500 juta lah, 100 juta aja dulu. Oke? Saya bicara 100 juta nih. Nanti kalau udah nggak kuat, kita Jumat lanjut lagi ya. Ini memang harusnya 2 sesi sih. 1 jam sekarang dan 1 jam nanti hari Jumat. Jadi saya bikin Anda kentang dulu sekarang. Saya belum kasih tahu gimana caranya. Nanti saya kasih tahu caranya hari Jumat. Oke? Sekarang saya kasih tahu nih. Terakhir ya pertanyaan saya. Sebelum udah 1 jam, udah jam 9 lewat. Nanti kita Jumat ketemu lagi ya. Jam 8 juga sama. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Saya anggap Anda belum punya income 9 digit. Saya anggap income Anda belum punya 100 juta. Kalau Anda punya income 100 juta, Anda bisa perbesar lagi. Oke. Sekarang bayangkan
Tutup mata Anda. Bayangkan Anda punya income 100 juta. Bayangkan Anda punya income 100 juta per bulan. Kalau nggak ada, tulis deh 100 juta deh. Bawa kertas nggak? Kalau Anda bawa kertas, tulis 100 jutanya. Kalau Anda bawa kertas, tulis 100 jutanya. Udah? Pertanyaan saya adalah, kalau Anda punya income 100 juta, oke, apakah itu akan merubah hidup Anda? Kalau Anda punya income 100 juta bersih, net, apa yang akan terjadi dalam hidup Anda? Bagaimana perubahan gaya hidup Anda? Mobil apa yang Anda pakai? Baju apa yang akan Anda beli? Handphone apa yang akan Anda pakai? Laptop apa yang akan Anda pakai? Terus, di mana Anda akan pindah rumah? Perhiasan apa yang akan Anda pakai? Cincin, gelang, kalung, anting. Sepatu apa yang akan Anda pakai? Tas apa yang akan Anda beli? Kalau Anda punya income 100 juta per bulan, akan berubah nggak hidup Anda? Selanjutnya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan income 100 juta per bulan? Apa yang akan Anda lakukan dengan income 100 juta per bulan? Apa perasaan Anda jika semua hutang Anda lunas? Apa perasaan Anda jika hutang Anda lunas? Hutang kartu kredit lunas, hutang koperasi lunas, hutang KTA lunas, hutang mobil lunas, hutang rumah lunas, hutang apapun lunas. Sudah? Anda akan bawa kemana orang tua Anda dengan income 100 juta per bulan? Jawab, diketik di komen. Bukan jawab dalam hati, jawab, ketik di komen. Jelas ya? Anda akan sedekah berapa banyak? Anda akan jalan-jalan kemana dengan income 100 juta per bulan? Jalan-jalan kemana? Asia? Eropa? Amerika? Australia? Siapa saja yang mau Anda ajak umroh kalau Anda muslim? Siapa saja yang mau ajak Anda umroh? Siapa saja yang mau Anda ajak umroh jika Anda muslim? Jika Anda Kristiani, mau Anda ajak kemana? Perjalanan spiritual keluarga Anda. Di mana Anda akan menyekolahkan anak Anda jika Anda punya income 100 juta per bulan? Tulis di komen, tulis sekarang. Kalau Anda nonton replay dari Facebook atau dari Facebook ini ya, Instagram tadi udah saya matiin. Kalau Anda nonton replaynya di Facebook, Anda tulis di komen. Kalau Anda nonton ini dari YouTube, ambil kertas, tulis di kertas Anda. Jelas?
Terakhir dari saya, pertanyaan saya sama, apa perasaan Anda setelah Anda membayangkan itu semua? Mungkin Anda merasa bergetar, deg-degan, antusias, Anda merasa happy, Anda merasa atau apapun juga. Apa yang Anda rasakan? Oke? Okay? Sadarkah Anda apa yang baru saja saya lakukan sama Anda gitu? Anda sadar nggak saya baru ngapain? Saya baru merubah frekuensi Anda dari frekuensi kesusahan yang awalnya saya tanya tentang hutang Anda, tentang hidup Anda sekarang, tentang keadaan Anda sekarang, tentang apapun itu. Saya merubah frekuensi Anda menuju frekuensi kekayaan. Menuju frekuensi keberlimpahan. So, ini adalah frekuensi kekayaan. Salah satu. Saya ulangi ya. Ini adalah salah satu frekuensi kekayaan. Yang perlu Anda lakukan adalah pertahankan frekuensi ini. Sampai kita nanti ketemu hari Jumat. Pertahankan frekuensi ini. Ketika Anda sudah mempertahankan frekuensi ini, Anda sedang menarik hal ini hadir ke dalam diri Anda. The way you feel about money affect your actions towards money. Saya ulangi ya. The way you feel about money affect your action towards money. Bagaimana cara Anda, bagaimana perasaan Anda terhadap uang, itu akan berefek kepada action Anda untuk mendapatkan uang itu. Bagaimana cara mempertahankan frekuensinya? Caranya adalah berkumpul dengan orang-orang yang memiliki frekuensi ini gitu loh. Anda bisa perhatikan nggak komen teman-teman Anda? Anda bisa perhatikan nggak sih komen teman-teman Anda? Saya sih dari tadi ngeliat semua komen yang masuk, jadi saya baca semua komen Anda. Anda bisa baca komen teman-teman Anda nggak sih? Coba Anda baca ya komen teman-teman Anda ya. Anda sharing impian di situ, Anda berbagi di sana. Ini komunitas yang Anda mau dapetin di mana komunitas kayak gini gitu loh. Komunitas yang yang sulit Anda dapatkan di luar gitu. Kita saling berbagi, rasain nggak energinya? 1 jam kurang lebih kita bersama dalam live Facebook ini. Anda rasakan nggak vibrasinya? Anda rasakan nggak? Anda rasakan nggak energinya? Anda rasain energinya? Anda rasain nggak ada satu frekuensi dengan teman-teman Anda? Yang komen, meskipun Anda nggak saling kenal loh. Tapi Anda melihat komennya. Anda saling berbagi sharing di sana, berbagi energi positif di sana. Ya, this is community. Makanya saya membangun komunitas. Makanya saya kenapa kalau bikin training, kalau Anda lihat YouTube saya, itu lebih banyak live saya yang natural. Natural tuh kayak apa sih? Kayak begini gitu loh. Nggak penuh dengan editan. Kalau Anda penuh dengan editan segala macam, itu kayak komunikasi searah gitu loh. Saya kan sama Anda 2 arah nih, bener nggak? Anda merasakan nggak komunikasi ini? Dialog 2 arah Anda dengan saya gitu loh. Bedanya saya ngomong, Anda jawab di komen. Tapi kita komunikasi gitu, bener nggak? Anda nggak boring kan? Anda boring nggak sih 1 jam nonton ini? Atau ketimbang Anda ikut training 1 jam gitu, ikut training apa? Ikut training, lihat training e-course yang sudah rekaman 1 jam, nggak bisa komunikasi, kagak ada ininya, kagak ada apa.
kagak ada tanya jawabnya, kagak ada grupnya. Saya bangun grup supaya apa? Supaya kita bisa komunikasi. Ayo komunikasi. Komunikasi, feel. Saya lakukan real gitu loh. Saya sampai garuk-garuk hidung dari tadi saya gatal. Saya sambil begini, saya sambil begitu, sampai jatuh. So, semua real, natural. Nggak ada yang saya sembunyikan sama Anda. Saya nggak pakai slide. Kenapa? Nggak ada yang saya sembunyikan. Tangan saya dua-duanya di atas. Nggak ada yang saya sembunyikan. Saya tidak berlindung di balik slide. Real. Saya mau minum, saya haus minum. Kita training kok. Anda nanya, saya jawab gitu. Jelas ya? Anda ngerasain energinya? Ngerasain ya? Banyak orang bisa ngerasain. Oke, thank you. Thank you. Anda ngerasain energinya gitu ya. So, terakhir kata-kata penutup dari saya adalah, saya ulangi sekali lagi, bagaimana perasaan Anda terhadap uang akan menentukan action Anda untuk mendapatkan uang itu. Nah, apa saja yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan uang itu, dan bagaimana caranya kita memperbesar frekuensi kekayaan. Anda sudah satu frekuensi dengan kekayaan, tapi frekuensinya masih kecil, karena Anda baru setel frekuensinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya akan kasih tahu berbagai macam tekniknya di training kita selanjutnya. Hari Jumat, saya akan live lagi, biasa Jumat malam. Kita akan bahas masalah vibrasi kekayaan, frekuensi kekayaan. Udah bukan vibrasi duit, tapi vibrasi kekayaan. Hari Jumat malam. Dan hari Kamis, insya Allah saya akan membahas tentang masalah dikejar rezeki. Bagaimana cara Anda menaikkan plafon rezeki Anda. Tentang komunitas, karena banyak orang minta dibikinkan mentoring sama saya selama 90 hari. Coach, bikin mentoring dong kayak Money Map, tapi fokusnya ke rezeki, naikin upgrade kehidupan dari segala bidang kehidupan. Ya, kalau misalkan Anda mau, oke, kita hari Kamis saya bisa nggak ya? Nantilah saya info lah ya di timeline saya kapan saya live. Tapi yang insya Allah kita akan ketemu lagi. Kalau ada umur, kita akan ketemu lagi hari Jumat malam. Artinya malam Sabtu. Malam Sabtu kita ketemu lagi jam 8. Saya kayaknya live-nya enak begini aja, saya bisa langsung baca komennya. Kita akan langsung ketemu di sana dan kita akan saya akan kasih tahu begitu banyak, karena catatan saya masih banyak gitu. Nah, catatan untuk Anda. Dan saya akan kasih tahu sama Anda. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih untuk energi Anda, terima kasih untuk antusias Anda, terima kasih untuk waktu yang Anda sediakan untuk saya, terima kasih untuk komennya, terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk taggingnya dan segala macam. Terima kasih sekali. Dialog ini, training ini tidak akan terjadi tanpa Anda semua. So, secara tidak langsung, Anda sadarkah bahwa sekarang saya sedang berbicara kepada 254 orang. Anda bisa bayangin nggak bagaimana ngumpulin 254 orang dalam satu waktu kalau bukan dengan teknologi. So, terima kasih kepada teknologi, terima kasih kepada internet dan segala macam, karena kita bisa belajar dimanapun Anda berada. Tadi beberapa dari Makassar, dari Jambi, dari Kalimantan, dari Medan juga ada kalau nggak salah tadi di sana, dari Surabaya, dari Semarang dan segala macam. Kalau nggak ada teknologi, kita nggak akan bisa begini. Oke? Sekali lagi saya minta tolong sama Anda, tolong setelah Anda selesai nonton video ini, tolong bantu saya untuk share video ini di timeline Anda. Tolong bantu saya share video live ini di timeline Anda, kasih tahu ke sebanyak mungkin orang. Karena komunitas akan semakin bagus, semakin banyak orang. Karena tribe, community, itu lebih bisa membantu Anda mempercepat kesuksesan Anda. So, kalau Anda mau sukses lebih cepat, ajak orang sebanyak-banyaknya ke sini. Kita gabungkan energinya bareng-bareng. Kita rasakan energinya bareng-bareng. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Share video ini kepada orang lain. Saya Reza Anggara. Salam sehat, berlimpah duit. Cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.